Ya, oke. Sudah join. Pak Nurali juga ini. Nah, sudah masuk, sudah. Oke, sudah. Terus, ya betul ya Mas Agung ya sekarang ya, yang presentasi ya. Nggih, Ustaz. Mana Mas Agung? Mas Agung kok tidak kelihatan? Itu Ustaz sudah hadir tadi. Hah? Sudah hadir. Oh iya, ayo. Oke, sudah bisa dimulai, Mas Agung. Ya, Bu Wahyu minta tolong ya anunya ya, Oke. masker. Sebentar Ini. Ustaz ngambil anu dulu. Hmm. Sebentar, mohon maaf, salah. Salah share screen. Sama-sama foto. Ngapunten sebentar. Ini template, Ya, template proceeding. Astagfirullah. Sebentar, revisi. Sebentar, Ustaz. Nah, ini dia tugas paper. Ngapunten karena terlalu banyak jendela di laptop saya, jadi saya hmm. bingung yang mana. Kalau banyak jendela, kadang pintunya nggak ada. Ya. Nah, ya itu. Iya. Bingung. Monggo, Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini Bapak dosen Ustadz Nur Taufik. Pada hari ini saya kesempatan untuk mempresentasikan materi tentang ilmu Allah, masyiatullah, dan juga ma'iyatullah, dan yang terakhir adalah tentang syirik. Langsung saja, ini sebetulnya lanjutan dari yang kemarin deh. Ini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, di pendahuluannya, sebagai seorang Muslim, kita wajib mengetahui dan memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang memiliki sifat-sifat yang mulia dan sempurna. Di antara sifat Allah yang sempurna adalah ilmunya Allah, masyiatullah, dan ma'iyatullah. Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Masyiatullah merupakan kehendak atau kekuasaan Allah dalam menentukan segala sesuatu. Sedangkan ma'iyatullah adalah kebersamaan Allah dengan para hambanya. Dengan memahami sifat-sifat tersebut, yaitu sifat-sifat Allah dengan pemahaman yang benar, tentu saja itu niscaya seseorang yang memahaminya dengan baik dan benar tidak akan terjerumus dalam hal-hal yang menjurus kepada kesyirikan, karena yang terakhir ini materinya tentang syirik ya. Kemudian apa sih urgensinya kita memahami atau mengetahui sifat-sifat Allah? Urgensi memahami sifat-sifat Allah adalah untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, mengenal Allah lebih dekat, menginspirasi perilaku yang baik, memberikan ketenangan batin, dan menjaga akidah dari penyimpangan. Dengan memahami sifat-sifat Allah, seorang muslim dapat menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran, keikhlasan, dan bersyukur, serta mendapatkan motivasi untuk beribadah dengan bersungguh-sungguh.
Coba di scroll ayat-ayatnya itu. Oh, bentar, ya. Dalil-dalil tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dari sini nggak kelihatan ya. Saya zoom Saat ini ya. HP agak error yang ini. Apa begini sudah terlihat Ustadz? Hmm. Sudah, Tangzil, udah lah. Sudah cukup. sudah. Oh, dibesarkan lagi bisa? Tangzil, Oh, Dibesarkan lagi bisa? dibesarkan lagi boleh. Udah, Ini. oke, Nah, sudah cukup. Cukup. Hmm. kemudian dalil tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama ini, Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Diturunkan kitab Al-Quran dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surah Al-Mu'minun ayat 2. Kemudian di antara nama Allah Azza wa Jalla yang lain adalah Allah memiliki nama Alimul Ghaibi, Al-Allamul Ghuyub, yang artinya maha mengetahui perkara yang gaib, yang dimana ini juga memuat sifat ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Alam ya'lam annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala hal yang gaib. Di surat At-Taubah ayat 78. Dan di antara nama Allah yang lain adalah Alimul Ghaibi wa Syahadah, yang dimana Allah maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Juga hal ini memuat sifat ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 9, Alimul Ghaibi wa Syahadatil Kabirul Muta'al, yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali menyebutkan tentang ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya dalam hadis ini, boleh turun Bu Wahyu? Langsung artinya ya, Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ketika beliau dalam kesusahan, dia berkata, La ilaha illallahul alimul halim. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah yang maha mengetahui lagi maha penyantun. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah yang memiliki pemilik singgasana yang agung. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, pemilik langit dan bumi dan pemilik singgasana yang mulia. Kemudian dalil akal bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki ilmu adalah bahwa Allah itu pencipta atau sang Al-Khaliq, sedangkan selainnya adalah makhluk. Selain dari Allah semuanya makhluk. Akal menetapkan bahwasanya pencipta pasti mengetahui makhluknya. Sebagaimana orang yang pertama kali menemukan laptop ataupun handphone pasti tahu betul isi dari semuanya. Terus ini surah Al-Mulk ayat 14, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan, dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat ajali dan abadi.
Ilmu Allah itu sempurna, bersifat ajali dan abadi. Ajali artinya ada semenjak dahulu, sedangkan abadi artinya selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau berkata, oleh karena itu ilmu Allah Azza wa Jalla tidak didahului dengan ketidaktahuan dan tidak disusul dengan lupa, sebagaimana Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Musa menjawab, pengetahuan tentang keadaan umat-umat yang dahulu itu ada di sisi Rabbku di dalam kitab. Rabb kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Berbeda dengan ilmu pengetahuan makhluk yang didahului dengan ketidaktahuan, karena manusia itu untuk mengetahui sesuatu perlu belajar. Ketika lahir tidak tahu apa-apa, maka harus belajar, dan disusul dengan lupa. Nah, semakin berkurangnya usia akan semakin menurun kemampuan atau daya ingat manusia, sehingga manusia bisa lupa terhadap apa yang sudah pernah dipelajari, sementara Allah suci dari hal tersebut. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah Azza wa Jalla memberitakan dalam beberapa ayat bahwa Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat lain, badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Dia pencipta langit dan bumi, bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui atas segala sesuatu. Yang selanjutnya adalah tentang masyiatullah. Apa itu masyiatullah? Masyiatullah adalah kehendak mutlak. Sebentar, Mas Agung. Itu Okay, coba perhatikan tulisannya itu ya. Masyiatullah. Masyiah atau masyiah? masyiat. Masyi, Okay, masyiat. masyiatu. Ini kan nggak ada y-nya mestinya. Okay. Masyiatullah, bukan masyiah. Oh, okay. Ya, Masyiat. ya, Okay. masyiah. Masa'a, sa'a, kehendak. Ya, jadi ya, ya Okay. itu betul. Masyiatullah, betul. Bukan masyiah. Itu. Ya, Masyiat. oke, oke. Nah, silakan lanjut. Masyiatullah adalah kehendak mutlak Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh isi alam semesta dan tidak ada satupun makhluk yang dapat menghalanginya. Istilah ini berkaitan dengan iradah. Ini bukan irobah, kok irobah tulisan. Iradah kauniyah, kehendak Allah yang pasti terjadi mencakup segala hal yang terjadi baik maupun buruk. Semua yang terjadi di dunia ini adalah dengan iradahnya dan masyiahnya atau kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Dia tidak kehendaki tidak akan terjadi. Semua langit dan bumi serta semua yang ada di antara keduanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan berada di bawah kekuasaannya. Oleh karena itu tidak akan terjadi kerajaan kecuali atas kehendak Allah. Kemudian dalil-dalil dari Al-Quran, yang pertama tentang kemusyrikan. Orang-orang musyrik terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walau sya'allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafizha wa ma anta 'alaihim biwakil. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya, dan kami tidak menjadikan kamu pemelihara bagi mereka, dan kamu sekali-kali bukanlah pemelihara bagi mereka. Surah Al-An'am ayat 107.
Dalam ayat lain juga walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kullahum jami'an afa anta tukrahun nasa hatta yakunu mu'minin. Banyak yang salah itu bacaannya itu. Walau syaa rabbuka la amanah. Ya, man fil ardi kulluhum jami'an. Afa anta tukrihu. Nasa hatta yakunu mu'minin. Hmm. Dan jikalau Rabbu menghendaki, tentulah semua orang yang ada di bumi seluruhnya beriman. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Kemaksiatan dan kesesatan orang-orang musyrik terjadi dengan kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatala auladihim syurakauhum apa ini liyurduhum waliyu Waliyal bisu. waliyal bisu alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'alu fazarhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. Dan kalau Allah menghendaki niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Keberagaman agama di dunia terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'uhum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Seseorang mendapat petunjuk atau menjadi sesat terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. May yasha'illahu yudlilhu wa may yasha'u yaj'alhu ala siratim mustaqim. Barang siapa dikehendaki Allah kesesatan, niscaya disesatkannya, dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadinya berada di satu jalan yang lurus. Dalam ayat yang lain, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْهُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Barang siapa Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki langit. Dan ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa Allah kehendaki pasti, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak dia kehendaki tidak akan terjadi. Terus ini poin penting, kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan kecintaannya. Sebagian orang beranggapan bahwa ketika Allah menghendaki sesuatu berarti Allah mencintai. Anggapan ini salah karena kehendak tidak harus sama dengan kecintaan. Contohnya ini, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li'ibadihil kufr
Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu kafir, maka sungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya dia meridhoi bagimu kesyukuran itu. Mohon maaf Ustadz, ini agak berantakan soalnya ngerjainnya di HP. Oh, oh ini. Oke, oke, nggak apa-apa. Sudah. Terus, Belum ada yang, laptopnya belum Ustadz. oke. Terus lanjut Ma'iyatullah. Oke, ma'iyatullah adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan hambanya. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat ma'iyah bersama makhluknya dan lafaz ma'iyatullah di dalam Al-Qur'an ada dua macam. Yang pertama ma'iyatul 'am, kebersamaan Allah yang bersifat secara umum dan ma'iyatul khassah, kebersamaan Allah yang bersifat secara khusus. Ma'iyatullah amma, kebersamaan Allah Azza wa Jalla yang bersifat umum, yaitu Allah Azza wa Jalla bersama semua makhluknya dengan ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, kekuasaannya, dan pengaturannya. Ini adalah sifat Allah, sifat kebersamaan Allah Azza wa Jalla secara umum ketika tidak dikhususkan pada pribadi tertentu atau pada sifat tertentu. Allah berfirman, Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzulu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu dimanapun, di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini dimulai dengan berita bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Lalu memberitakan tentang keberadaan Allah Azza wa Jalla di atas arsy. Ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla berada di atas seluruh makhluknya. Lalu Allah Azza wa Jalla memberitakan bahwa dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Ini menunjukkan ilmu Allah Azza wa Jalla meliputi segala sesuatu, dan ini adalah kebersamaan Allah yang umum dengan seluruh makhluknya. Kemudian Allah juga berfirman, Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Ini juga memberitakan tentang kebersamaan Allah Azza wa Jalla yang umum dengan seluruh makhluknya dengan ilmunya, bahwa ilmu Allah senantiasa bersama semua makhluknya. Lalu firman Allah Azza wa Jalla, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini juga memberitakan kebersamaan Allah Azza wa Jalla yang umum dengan seluruh makhluknya dengan penglihatannya, bahwa penglihatan Allah tidak pernah lepas dari semua makhluknya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, sampai dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Zahirnya pembicaraan ini menunjukkan bahwa hukum dan konsekuensi kebersamaan Allah Azza wa Jalla adalah bahwa Dia mengawasi kamu, menyaksikan kamu, menjaga dan mengetahui kamu. Inilah makna perkataan salaf bahwa Allah Jalla bersama manusia dengan ilmunya. Kemudian dalam firman lain Allah berfirman, Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakunu min najwa salasati illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min zalika wala aktsara illa huwa ma'hum ainama kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi,
Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara lima orang, melainkan dialah Allah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu, atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Mujadalah. Terus Hmm. langsung langsung ke bawah. Ya, terus. Ah, Ma'iyatullah. Nah, kemudian ma'iyatullah yang khas, kebersamaan Allah yang bersifat khusus, yaitu Allah Azza wa Jalla bersama dengan hambanya dengan pertolongannya, pembelaannya dan bimbingannya. Ini adalah sifat kebersamaan Allah Azza wa Jalla secara khusus ketika dikhususkan pada pribadi tertentu atau pada sifat tertentu. Ma'iyatullah al-khas dengan pribadi tertentu. Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam contoh sifat bersama yang dikhususkan pada pribadi tertentu ialah firman Allah kepada Nabi Musa, qala la takhafa inni ma'akuma istama'u wa ara. Hmm. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Oh, innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, demikian juga firman Allah Azza wa Jalla kepada Musa dan Harun, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Ma'iyah bersama di sini sesuai dengan zahirnya dan ketetapan kebersamaan di sini adalah pertolongan dan dukungan. Terkadang ada seorang yang menakut-nakuti anak kecil, lalu dia menangis, kemudian ayahnya mengawasinya dari atas loteng lalu berkata, jangan takut, aku bersamamu, atau aku ada di sini, atau aku datang, atau semacamnya. Ayahnya mengingatkan anaknya dengan kebersamaan yang menyebabkan penolakan sesuatu yang tidak disukai dengan sebab keadaan ini. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar ketika di gua Bro. Hiro, ya. Gua Hiro apa gua Pada gua Hira. Di gua apa itu? Itu gua apa? Sur, ya, Aqua Nah, di Hero. gua. gua Udah Sur. Pasur. Ya, Idza, terus. oke. Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Di waktu dia Muhammad berkata kepada sahabatnya, janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Langsung saja biar anu ya. Hmm. Kemudian yang kedua al-ma'iyatullah, al-ma'iyatul khas dengan sifat tertentu mutakin dan muhsinun, Oke, mutakun terus. dan Terus, muhsinun. lanjut, lanjut. Terus, yang B. B. Kemudian Hmm. yang sobirun bersama orang-orang yang sabar. Oke. C. Ah, Nggak ada sudah tadi. Ustaz. Hmm? Nggak ada. Ada tiga Kak Ustadz. Cuma tiga saja. Mutakin, muksinin, sobirin. Masih ada Eh, sebetulnya. Mutakin, ya, mutakin muslimin sabirin ya. Berikutnya adalah syirikal di sini. Oke, syirik adalah yaitu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya atau pada salah satunya. Apabila seorang manusia meyakini bahwa bersama Allah Subhanahu wa taala ada yang menciptakan atau yang menolong, maka dia seorang musyrik. Barang siapa yang meyakini bahwa seseorang selain Allah Subhanahu wa taala berhak disembah, maka dia seorang musyrik. Barang siapa yang meyakini bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala ada yang serupa pada asma dan sifatnya, maka dia seorang musyrik. Nanti Ustadz boleh nanya satu hal. Yang nanya itu saya. Enggak, ini cerita Ustadz dulu soalnya pernah. Hmm. Ada apa namanya? Ada murid-murid yang memberikan gelar as-somad kepada gurunya. Gurunya ada as-somat. Oke, Ustadz. As-somat itu kan min asma'illah. Oke. Jadi Kan nggak boleh murid-murid itu diberikan kepada manusia.
Tidak ada manusia as-somad itu. Yang ada Abdus Somad. Somad. Ya, jangan somad. Somad itu asma. Jadi harus didahului dengan Abdun. Abdus Tapi Somad. Hambanya tapi Somad. oke, itu murid-muridnya itu memberikan gelar gitu kepada gurunya itu as-somad. Itu Hmm. tarikat, Ustaz. Orang-orang tarikat. Tuh. Lanjut, Ustaz. Oke. Ya lanjut, lanjut. Kemudian bahaya syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan zalim yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu perbuatan kezaliman yang paling besar. Karena ia melewati batas terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala yang khusus dengannya, yaitu tauhid. Tauhid adalah keadilan paling adil dan syirik adalah kezaliman yang paling bengis dan kejahatan yang paling keji. Karena ia merendahkan Rob semesta alam, menyombongkan diri dari taat kepadanya dan memalingkan kemurnian haknya kepada selainnya, serta memutarkan selainnya dengannya. Karena begitu besar bahaya syirik, maka sesungguhnya siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah tidak mengampuninya. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa terbesar. Siapa menyembah selain Allah berarti dia telah meletakkan ibadah di tempat yang salah dan memalingkannya kepada yang tidak berhak. Hal itu kezaliman yang besar seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Syirik besar menggugurkan semua amal perbuatan dan memastikan kebinasaan dan kerugian karena ia adalah dosa yang terbesar. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, apa ini? Labun saja. Laban apa ini? Dan Azum. sesungguhnya telah Walakot. ah, Mosok matanya yang masih modal anu enggak begitu jelas sudah. Lain asrakta, layah layah apa? Layah ayah batonna. amaluka wala takunanna minal khasirin. Oh, kebesaran ya. Oke. Ya. Dan Ah, sesungguhnya udah telah cukup aku. diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya Allah akan menghapus amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Al-kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Sesungguhnya orang-orang kafir adalah sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami uh, kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian. Iman atau kafir mereka lah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.